Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, nama saya Imas Rohayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa tioksolon dengan menggunakan software Avogadro dan Orca. Di sini sebagai tugas kimia komputasi yang diampu oleh Ibu Nenen Fauziah MSI. Saya dari Prodi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Software yang akan digunakan yakni ada 7. Yang pertama ada MolView, yang kedua ada Avogadro, yang ketiga ada Microsoft Excel, yang keempat ada Notepad, yang kelima ada Command From, yang keenam ada Orca, dan yang terakhir ada Task Manager. Baik, untuk selanjutnya pertama-tama buka dulu Google Chrome, lalu ketik MolView. Apabila sudah, selanjutnya yaitu tampilannya akan seperti ini, lalu klik Close. Apabila sudah diklik tombol Close, maka tampilannya akan seperti ini, dan kita bisa mencari senyawanya dengan mengklik tombol search di atas. Karena saya memakai senyawa tioksolon, maka mencarinya tioksolon. Nah, ini senyawa dari tioksolon tersebut. Kemudian, untuk mengetahui senyawa tioksolon tersebut tersusun dari atom apa saja, maka selanjutnya klik tombol Tools, kemudian Information Card. Setelah diklik Information Card tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bisa dilihat juga senyawa tioksolon ini tersusun dari C7H4O3S. Dan bisa dilihat di sini lengkap sekali. Ada persen komposisinya C sebesar 49,994%, H 2,3974%, O 28,541%, dan E 19,067%. Nah, apabila sudah diketahui susunan dari senyawa tioksolon tersebut, selanjutnya kita akan menyimpan file tioksolon tersebut dalam berbentuk mol dengan cara klik lagi tombol Tools, kemudian ada mol file. Apabila sudah di-download, maka buka di folder download, lalu pilih tioksolon, kemudian drag ke aplikasi Avogadro-nya. Ini dia tampilan senyawa tioksolon di dalam Avogadro. Nah, fungsi Avogadro di sini bisa menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral. Nah, untuk menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dengan cara klik View, kemudian Properties. Nah, di sana ada Molecular Properties, Atom Properties, Bond Properties, Angle Properties, Torsion Properties, dan Conformal Properties. Nah, untuk menentukan panjang ikatan, klik Bond Properties. Setelah diklik Bond Properties tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat
panjang ikatannya yaitu ikatan dari S dengan C sebesar 1,75333 dan seterusnya. Karena di sini ikatannya banyak, maka saya ambil hanya sebagian. Nah, kan untuk mencari panjang ikatan sudah, selanjutnya sudut ikatan, yakni dengan caranya sama seperti yang tadi, klik view, properties, kemudian pilihnya angle properties. Apabila sudah diklik angle properties, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat juga sudut dari ikatan CS dengan C sebesar 88,6791 dan seterusnya. Karena terlalu banyak, saya ambil sebagian sampai ikatan ke nomor 9. Nah, yang terakhir yaitu untuk menentukan sudut dihedral. Caranya sama dengan mengklik view, kemudian properties. Nah, yang selanjutnya pilih torsion properties. Jika sudah diklik, maka tampilannya akan seperti ini dan diketahui sudut dihedral dari ikatan CSCC yakni sebesar 0,0076. Karena sudut dihedral itu sangat banyak, maka saya memilih sebagian saja dari sudut 1 sampai ke sudut 10 dari senyawa tioksolon tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dengan membuka Microsoft Excel. Nah, data dari Avogadro tadi, yang panjang ikatan, sudut ikatan, sama sudut dihedral, itu di-copy ke Microsoft Excel. Karena saya sudah mengkopinya, nah maka tampilannya seperti ini. Nah, ini sudut ikatan di dalam Microsoft Excel yang sudah saya copy dari Avogadro tadi. Sudut ikatannya sangat banyak dan saya hanya mengambil sebagiannya saja. Ini juga sama sudut dihedral yang sudah saya copy ke Microsoft Excel dan saya hanya mengambil sebagian yang ditampilkan. Nah, setelah menentukan pengikatan sudut ikatan dan sudut dihedral, selanjutnya yaitu komputasi menggunakan Orca. Caranya yaitu klik extension, kemudian Orca, dan klik generate Orca input. Apabila sudah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Dan akan muncul tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisan tersebut di-blok, kemudian di-copy ke Notepad. Untuk membuka aplikasi Notepad, maka cari aplikasi tersebut di pencarian, maka akan muncul, lalu klik open. Apabila sudah diklik open, maka langsung paste yang tadi dengan mengubah kodenya menjadi B3LYP6-31G kurung buka D kurung tutup kemudian spasi OPT dan FREC dan simpan. Cara menyimpannya yaitu klik Save As, kemudian pilih di D dan di folder tioksolon dengan menggunakan filename tioksolon INP dengan tipenya all files. Setelah di save tadi, maka selanjutnya yaitu membuka aplikasi Command Prompt dengan cara mencari aplikasi Command Prompt tersebut dan lalu open. Setelah dibuka aplikasi Command Prompt, maka tampilannya seperti ini. Yang pertama, klik D.2, kemudian Enter.
selanjutnya dir, kemudian enter. Nah, di sana akan muncul di folder D itu ada apa saja. Nah, kan di sana ada kamera, ikon PPT, Imas Rohaini, kuliah AA, program file, screenshot, Tioksolon, TXNLon, WhatsApp image, dan Yo WhatsApp. Kemudian, klik CHDIR, foldernya di mana nih? Di Tioksolon. Nah, kemudian tulis Tioksolon, kemudian enter. Selanjutnya, Tioksolon, kemudian Orca, Tioksolon INP, kemudian Tioksolon out, dan enter. Maka komputasinya akan berjalan. Selanjutnya, buka aplikasi Task Manager dengan cara pencaharian, kemudian klik open. Nah, gunanya untuk melihat komputasi tersebut berjalan atau tidak. Nah, apabila tampilannya seperti ini, komputasinya sedang berjalan. Apabila masih ada tulisan Orca, berarti komputasinya belum selesai. Selain itu, bisa dilihat juga di folder Tioksolonnya. Di dalam folder Tioksolon tersebut masih terdapat file yang TMP. Itu berarti komputasinya belum selesai. Selesai-selesainya apabila format TMP-nya sudah tidak ada. Setelah sekian lama menunggu, nah, file yang sudah terkomputasi, maka tampilannya akan seperti ini. Maka pilih yang Tioksolon XYZ, lalu dibuka di Avogadro. Nah, apabila sudah membuka aplikasi Avogadro-nya, lalu pilih file, open recent, dan pilih yang Tioksolon XYZ. Sama seperti penentuan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral yang tadi, cuman bedanya Tioksolon di sini sudah dikomputasi. Caranya view, kemudian properties, dan bound properties. Nah, setelah diklik bound properties atau panjang ikatan, maka akan dihasilkan panjang ikatan HC sebesar 1,686602. Di sini ada perbedaan dari sebelum komputasi dan sesudah komputasi. Untuk menentukan sudut ikatan juga sama, yakni klik view, properties, dan pilih angle properties. Setelah diklik, maka akan muncul seperti ini. Sama sudut ikatan CS dengan C sebesar 90,3081. Ini juga menunjukkan adanya perbedaan dari sebelum dan sesudah komputasi. Untuk menentukan sudut dihedral, klik view, kemudian properties, dan pilih yang torsion properties. Apabila sudah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Sudut dihedral HCCH yakni sebesar 0,0003. Itu berarti menunjukkan adanya perbedaan sebelum komputasi dan sesudah komputasi. Yang selanjutnya yaitu buka aplikasi Microsoft Excel dan salin hasil komputasi tadi ke dalam Microsoft Excel. Yang selanjutnya akan dihitung persen error dan persen deviasinya. Untuk menentukan persen error, menggunakan rumus sama dengan kurung buka F4 dikurangi G4, kurung tutup dibagi F4 dikali 100. Maka hasilnya negatif 0,177674471. Supaya otomatis, maka ditarik yang warna hijau tersebut ke bawah, maka akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, untuk menentukan persen deviasinya menggunakan rumus
sama dengan STDEV kurung buka F4 dibagi G4. Maka hasilnya 0,00956755. Sama apabila ingin cepat, maka tarik saja yang warna hijau tersebut ke bawah, maka akan otomatis terisi. Untuk sudut ikatan juga sama, hasilnya disalin ke Microsoft Excel dan dihitung persen error dan persen deviasi menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Untuk menentukan sudut dihedral juga sama, hasil komputasi tersebut disalin ke Microsoft Excel dan dihitung persen error dan persen deviasinya menggunakan rumus yang sama. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat umumnya bagi kita semua dan terutama bagi saya sendiri. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.